Tom Aspinall. He's phenomenal. He can do everything. That guy's got elite jiu-jitsu. He's got elite takedowns. His striking is outstanding. He's the fastest, quickest, most powerful heavyweight on the planet. True champion of this weight class is Tom Aspinall, and it's not even debatable. Hello, John. I have nothing against you personally, but I just think I'm better than you. I just know that I can beat you in a fight. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari petarung asal Inggris ini adalah kemampuannya untuk mengakhiri pertandingan dengan sangat cepat, seringkali hanya dalam satu ronde saja. Hal ini membuatnya menjadi salah satu petarung kelas berat yang paling berbahaya di UFC. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Thomas Paul Aspinall lahir pada 11 April 1993 di Manchester, Inggris. Ia tumbuh di keluarga yang erat kaitannya dengan seni bela diri. Ayahnya, Andy Aspinall, adalah seorang praktisi jiu-jitsu Brasil dan juga yang berperan penting dalam memperkenalkan Tom pada seni bela diri sejak usia muda. Ayah Tom sebenarnya lebih menginginkan putranya menjadi petinju, karena ia melihat Tom memiliki kecepatan tangan yang luar biasa, sebuah atribut penting dalam dunia tinju. Namun, Tom justru memilih untuk berkarir di MMA, terinspirasi oleh Michael Bisping, petarung MMA asal Inggris yang berhasil meraih gelar juara kelas menengah UFC. Sosok Bisping, dengan prestasi gemilangnya di panggung internasional, menjadi motivasi besar bagi Tom untuk mengejar impiannya di dunia MMA, meskipun itu berbeda dari harapan ayahnya. Sejak masih di level amatir, Tom Aspinall sudah menunjukkan bakat luar biasa yang membedakannya dari para petarung lain. Dalam karir amatirnya, ia mencatatkan rekor sempurna dengan 9 kemenangan tanpa satu pun kekalahan. Tak hanya itu, hampir semua kemenangan tersebut diraih melalui knockout atau kuncian, membuktikan bahwa Aspinall memiliki kemampuan serangan yang mematikan dan grappling yang solid. Potensinya sebagai petarung MMA sudah terlihat jelas sejak awal, di mana kekuatan, kecepatan, dan teknik BJJ-nya membuatnya tak tertandingi di dalam oktagon. Singkat cerita, pada tahun 2014 ia memulai karir profesionalnya di sebuah promotor kecil asal Inggris yang bernama MMA vs UK. Dalam debut profesionalnya, ia bertanding melawan Michal Pizek, seorang petarung asal Polandia. Pertarungan ini berlangsung sangat mengesankan, di mana Aspinall menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mengalahkan Pizek hanya dalam waktu 15 detik saja. Kemenangan cepat ini menandai awal karir profesionalnya dengan cara yang fenomenal, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai petarung yang patut diperhitungkan di dunia MMA. Ia pun langsung mendapatkan kontrak dari salah satu promotor MMA bergengsi di Inggris, yaitu BAMMA. Dalam debutnya, ia kembali menunjukkan performa luar biasa dengan menyelesaikan pertandingan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 49 detik, melalui kuncian heel hook mengalahkan Ricky King. Pertandingan keduanya bahkan lebih cepat, menjadi salah satu yang tercepat dalam karirnya, di mana ia berhasil menumbangkan lawannya hanya dalam 9 detik. Ini semakin membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan pukulan yang mematikan. Namun, di pertandingan ketiganya, rasa percaya diri yang berlebihan menjadi bumerang. Saat asyik melakukan ground and pound, ia lengah, dan lawannya dengan cepat memanfaatkan situasi dengan mengunci kakinya yang terbuka menggunakan kuncian heel hook. Ini menjadi kekalahan yang pertama dalam karirnya. Tak ingin mengulangi kesalahan lagi, ia tampil solid di pertandingan berikutnya dan berhasil menumbangkan Adrian Ruska hanya dalam waktu 1 menit. Namun, saat sedang berada di tren positif, ia kembali melakukan kesalahan fatal. Saat menghadapi Łukasz Parobiec, meskipun ia sudah unggul, ia secara tidak sengaja melancarkan serangan ilegal, yaitu pukulan siku 12-6 yang dilarang dalam aturan MMA. Akibatnya, ia didiskualifikasi dan harus menerima kekalahan dalam pertandingan tersebut. So it's physically impossible to do a 12-6 elbow, a 12-6 and land it, so I was going this way. The referee didn't give me no warnings, just pulled me off and I put my hands up and he said, "Oh, you're disqualified." Secara mengejutkan pada tahun 2016 ia menyatakan pensiun dari MMA, hal tersebut dikarenakan ia tidak dapat penghasilan yang cukup untuk hidup, yang mana pada saat itu ia sudah memiliki 2 anak, dan hal itu disebabkan karena ia kesulitan untuk mencari lawan yang mau bertanding dengannya. Ia pun sempat memutuskan untuk beralih ke dunia tinju. Ia berlatih tinju bersama Tommy Fury yang merupakan adik dari petinju terkemuka asal Inggris, Tyson Fury. Now I've been doing MMA for a long time. I've been struggling to make it pay financially and just not getting many rewards from it because I'm struggling to get fights, so it's time to switch over and do the boxing. Ia pun melakukan debut sebagai petinju pro pada tahun 2017. Kala itu ia melawan Tamas Badzat, petinju asal Hungaria. Penampilannya di disiplin tinju sangatlah impresif. Dengan kecepatan dan kekuatan pukulannya, ia sama sekali tidak memberi lawannya kesempatan. Ia membuat jatuh lawannya sebanyak 3 kali dalam 1 ronde. Alhasil wasit pun terpaksa menyudahi pertandingan. Meski ia memiliki potensi dalam dunia tinju, namun ia memilih untuk meninggalkannya.
Menurutnya industri tinju saat ini sangatlah buruk. Ia menyatakan dalam dunia tinju pemilihan lawannya sangat timpang. Penonton sudah tahu siapa pemenangnya bahkan sebelum bel berbunyi. Well, let me tell you, I'm a massive boxing fan. I absolutely love the sport of boxing. I absolutely can't stand the boxing model. Hate it. Hate the way that boxing's going at them. You can literally look at a card, you can look at an Eddie Hearn show, a Frank Warren show, any other promoter's show, and know, say there's 10 fights on, you can know at least 8 of the winners before the bell rings on any of the fights. I can't stand it. Just look at that, for example. We're talking about the top guys in the world. None of them are fighting each other. What is this? Tahun 2019, ia kembali ke dunia MMA karena mendapat kontrak dari Cage Warriors, sebuah promotor MMA paling bergengsi di Eropa. Pada pertandingan debutnya, penampilannya tidak bisa begitu dinilai, dikarenakan pertandingan baru berjalan beberapa detik, lawannya mengalami cedera patah kaki saat menendang kaki Aspinall. Beberapa bulan kemudian ia dihadapkan dengan Michael Ben Hamouda, petarung asal Prancis. Meski sudah absen selama 3 tahun dari dunia MMA, Tom Aspinall masih memiliki insting yang mematikan. Ia menumbangkan petarung Prancis tersebut hanya 56 detik saja dengan kombinasi pukulan yang brutal. Melihat potensi dalam dirinya, Dana White pun menawarinya kontrak untuk bergabung ke UFC. Pada tahun 2020, ia memulai debutnya di UFC, dan penampilan perdananya langsung memukau para penggemar MMA. Ia berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan satu kombinasi gerakan. Namanya pun segera menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar MMA. Berkat penampilannya yang impresif, ia meraih penghargaan untuk pertandingan terbaik. Hey Tom, you got performance of the night. I did. Yes. Did I really? Oh, when you mum. Di pertandingan berikutnya, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang striker yang handal. Ia menunjukkan kemampuan takedown yang solid dan menyelesaikan lawannya dengan ground and pound dalam waktu singkat. Selanjutnya, ketika berhadapan dengan Andrei Arlovski, ia memamerkan kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu yang telah ia pelajari sejak kecil. Dengan cepat, ia melakukan takedown dan mengunci petarung asal Belarusia tersebut menggunakan rear naked choke. Tren positifnya terus berlanjut, dengan rata-rata kemenangan di ronde pertama sepanjang karirnya. Rekor ini menjadikannya ancaman besar di divisi kelas berat. Namun, keberuntungannya terhenti saat ia mengalami cedera serius dalam pertarungan melawan Curtis Blaydes. Ketika ia melakukan tendangan ke arah petarung Amerika tersebut, tiba-tiba ia jatuh kesakitan sambil memegangi lututnya. Cedera lutut yang dialami Aspinall termasuk parah. Setelah evaluasi medis, diketahui bahwa ia mengalami kerusakan signifikan pada ligamen lutut, yang memerlukan tindakan operasi dan proses pemulihan yang panjang. Cedera ini membuat Aspinall harus absen dari arena pertarungan untuk beberapa waktu, mempengaruhi momentum karirnya yang saat itu sedang dalam tren positif. Tom menyatakan bahwa cedera tersebut sebenarnya sudah ada sebelum ia mendapat kontrak dengan UFC, namun ia mengabaikan hal tersebut karena takut untuk kehilangan momen. Akibat cedera yang didiamkan terus-menerus, akhirnya semakin parah dan membuatnya absen cukup lama. Meskipun ia sempat cemas mengenai karir ke depannya, namun ia tetap mengambil sisi positifnya. Dengan absen dari dunia bela diri, ia dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya, hal tersebut yang membuatnya tetap sehat secara mental. Setelah absen 1 tahun, akhirnya ia kembali ke dalam oktagon pada tahun 2023. Kala itu ia dihadapkan dengan Marcin Tybura, petarung asal Polandia. Ternyata cedera tidak membuat penampilannya menurun. Ia tetap tampil seperti biasanya. Lagi-lagi hanya dengan satu kombinasi gerakan, ia menumbangkan petarung Polandia tersebut, dan tetap mempertahankan konsistensinya dalam menyelesaikan pertandingan 1 ronde saja. Setelah itu ia dihadapkan oleh salah satu petarung terkuat di divisi kelas berat UFC, Sergei Pavlovich, petarung asal Rusia. Pada saat itu ia juga dikenal memiliki pukulan yang mematikan dan juga memiliki rekor dengan rata-rata kemenangan tercepat hanya 1 ronde saja dalam menyelesaikan pertandingan. Bisa dibilang ini adalah lawan yang sepadan bagi Tom Aspinall saat itu. Di detik awal pertandingan, Tom Aspinall sempat terkena pukulan telak dari Sergei, namun ia tidak goyah sama sekali. Kemudian ia pun membalas dengan pukulan jab straight yang sangat cepat dan keras yang tidak sempat diantisipasi oleh Sergei, petarung Rusia itu pun langsung tumbang tak berdaya. Seharusnya melalui kemenangan ini, Tom Aspinall berhak untuk mendapatkan pertandingan melawan sang juara kelas berat saat ini, Jon Jones, namun ia selalu menghindar. Idealnya ketika petarung sudah menduduki ranking 1 di dalam sebuah divisi dan apalagi sudah memiliki sabuk juara interim, ia sangat berhak untuk mendapat pertandingan perebutan juara. Namun anehnya UFC malah memberi Jon Jones jadwal melawan Stipe Miocic, yang saat ini berada di ranking 8 dan pertandingan terakhirnya pun ia kalah. Hal ini membuat banyak penggemar MMA kecewa dengan keputusan UFC.
Dan sialnya, Jon Jones akan memutuskan pensiun setelah pertandingan melawan Stipe Miocic. Jadi para penggemar MMA tidak akan pernah bisa melihat duel dari dua petarung elit ini. Tom Aspinall melawan Jon Jones hanya akan menjadi dongeng dan perdebatan yang fana, karena tidak akan pernah terjadi. Pada Juli 2024 silam, ia pun malah diberi lawan Curtis Blaydes lagi. Tanpa perlawanan yang berarti, ia pun dapat merobohkan petarung asal Amerika tersebut dengan cukup hanya 1 menit saja. Semakin memperpanjang rekor kemenangan cepatnya. Bisa dibilang, saat ini Tom Aspinall dapat dianggap sebagai salah satu petarung paling komplit di divisi kelas berat UFC. Aspinall memiliki kemampuan luar biasa baik dalam pertarungan berdiri maupun di bawah. Ia memiliki kecepatan tangan yang jarang dimiliki oleh petarung kelas berat lainnya. Tidak hanya cepat, tapi juga kuat, terbukti dengan ia dapat menyelesaikan pertarungannya dalam waktu singkat. Selain memiliki striking yang hebat, ia adalah pemegang sabuk hitam BJJ dan telah menunjukkan kemampuan teknik kuncian yang mematikan. Kemampuan takedown-nya pun juga hebat, sehingga ia bisa dengan mudah mengubah jalannya pertarungan ke ground jika dibutuhkan. Karena narasi pertarungan melawan Jon Jones agak sulit terwujud, saat ini muncul wacana ia akan dihadapkan melawan Alex Pereira. Sesaat setelah Pereira menang melawan Khalil Rountree, ia pun mengatakan akan naik ke kelas berat. Alex Pereira saat ini juga terkenal dengan pukulan hook yang mematikan, namun ia masih belum teruji dalam pertarungan bawah. Well, the bell would go and I'd run across full blast and rugby tackling. Seandainya pertandingan ini terjadi, menurut kalian siapakah yang akan menang? Alex Pereira? Atau Tom Aspinall? Tulis di kolom komentar.